Selamat malam para pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bersama dalam acara Kamu Bisa, sebuah acara pemberdayaan ekonomi umat yang digagas oleh Hope Channel dan kumpulan awam pengusaha dan profesi Advent Indonesia. Topik malam ini, para pemirsa, kita akan membahas tentang budidaya jeruk. Oleh karena itu, kita akan didampingi oleh seorang petani jeruk, praktisi jeruk, bernama Bapak Parpar Lumban Gaul. Kita sapa dulu Bapak Parpar Lumban Gaul. Selamat malam Pak Parpar. Selamat malam Pak Lumban Gaul. Bapak Lumban Gaul berasal dari atau memiliki kebun jeruk di Tanjung Beringin, Sumbul Dairi, Sumatera Utara. Saya kira salah gambar, mungkin boleh. Bapak Lumban Gaul merupakan praktisi, telah 3-4 tahun bertani atau berbudidaya kebun jeruk. Selamat malam Pak Lumban Gaul. Selamat malam Pak. Gimana kabar di Sumatera Utara? Sehat. Hujan? Sehat. Kelihatannya sedang cerah jalan, ya. Pak, sedang hujan ini. Iya. Ya. Baik, para pemirsa, seperti biasa kita akan didampingi narasumber ahli kita. Malam ini narasumber ahli kita Dr. Insinyur Johana Taribuka, seorang pakar proteksi tanaman. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak. Ya. Kemudian Dr. Insinyur Peter Kuno, seorang ahli pakar konservasi lahan pertanian dari Universitas Patimura seperti Dr. Johana. Selamat malam Dr. Insinyur Peter Kuno. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Dan terakhir kita akan didampingi narasumber ahli kita, Dr. Insinyur Zakaria Sukom. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam, Dr. Hukom. Selamat malam, Pak Siboro. Baik. Pemirsa, kenapa kita membahas budidaya jeruk malam ini? Karena budidaya jeruk ini adalah sesuatu yang merupakan unit usaha yang bisa menguntungkan. Nanti kita akan dengar dari Bapak Lumban Gaul, budidaya jeruk ini bisa memberikan manfaat bisnis karena umur tanaman 3-4 tahun sudah mulai berbuah dan bisa berbuah atau panen 4-5 kali dalam setahun. Dan nanti juga kita akan bisa tanyakan ke Pak Lumban Gaul bahwa berbudidaya jeruk, berbisnis jeruk ini juga bisa menghasilkan margin yang lumayan. Nanti kita tanya berapa kira-kira harga jual, berapa harga pokok. Kemudian dari sisi konsumen, jeruk adalah salah satu buah yang kaya akan vitamin C. Dan jeruk relatif terjangkau bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, budidaya jeruk menjadi penting. Varietas jeruk berasal dari Cina dan sampai saat ini negara Cina adalah penghasil jeruk terbesar di dunia. Sebelum kita akan berdiskusi dengan Bapak Lumban Gaul dan para narasumber ahli kita, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Bapak Lumban Gaul yang memiliki kebun jeruk di Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul Dairi, Sumatera Utara. Kita akan lihat video aktivitas beliau.
Baik, senang kita melihat buah jeruk yang kuning emas yang bisa dihasilkan dari kebun jeruk dari Bapak Lumban Gaul. Para pemirsa, ada 5 varietas jeruk di dunia: citrus, oranges, mandarin, grapefruit, dan lemon. Dan di Indonesia ada beberapa varietas yang dikenal: jeruk manis, jeruk keprok, jeruk besar, jeruk lemon, jeruk nipis, dan grapefruit. Pak Lumban Gaul, Pak Lumban Gaul ini membudidayakan jeruk apa ya? Varietas apa? Boleh disampaikan, Pak Lumban Gaul? Kalau yang banyak dikelola di sini, orang sebut dengan jeruk beras tagi. Iya. Atau jeruk Medan ya? Jeruk Medan itu. Iya. Jeruk koprok lah, sejenis itulah, satu iya. moyang lah itu, Pak. Kalau nggak salah Ya. varietasnya masuk dalam jenis siam madu ya? Iya, jeruk siam. Jeruk siam madu ya. Apa keunggulan Ya, jeruk beras tagi ini, Pak Lumban Gaul? Keunggulan jeruk beras tagi dengan jeruk-jeruk lain, satu, kulitnya lebih tebal, rasanya lebih manis, dan lebih tahan kalau dikirim keluar. Bisa lebih lama bertahan untuk dikirim, diantar ke kota-kota lain ya? Iya. Baik. Iya, betul. Ya, jadi jeruk beras tagi ini memang jeruk yang sudah lama jadi andalan ya dari Sumatera Utara ya. 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 Walaupun namanya jeruk beras tagi, Bapak lokasi budidaya jeruknya atau pertaniannya bukan di beras tagi ya? Di mana, Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Ya. Kalau dulu kan jeruk ini kan hanya kenal di jeruk beras tagi, Pak. Iya. Tapi setelah lalat buah melanda tanah karo, sudah habis tanaman jeruk di tanah karo, akhirnya pindah ke Sidikalang, ada pindah ke Humbahas, dan sekarang paling banyak di Sidikalang. Iya. Tapi lalat buahnya ikut pindah nggak, Pak? Ya cuma, ya kadang-kadang, Pak. Jadi satu-satu pindah. Ada yang mengikut juga ya? Iya. Iya. Boleh diceritakan sedikit lokasi dari tempat ini, ketinggiannya, kelembapan, curah hujan. Jadi mungkin supaya kita dan pemirsa mungkin bisa mengetahui jeruk beras tagi ini cocoknya ditanam di kondisi seperti apa, Pak Lumban Gaul? Ya. Kalau di tempat kita ini ketinggiannya 1.600 di atas permukaan laut. Iya. Terus kalau hari-harinya temperaturnya kurang lebih 18, tapi kalau malam bisa sampai 14. Oh, sampai turun ke 14 ya? Iya, kalau malam hari. Terus kalau untuk jeruk beras tagi ini atau jeruk siam ini lebih cocok, makin tinggi dia makin bagus. Makin dingin makin bagus. Iya. Oke. Itu, Pak. Curah hujan atau sinar matahari bagaimana di lokasinya? Ya, kalau siang dia agak panas, terus kebanyakan hujan itu malam, Pak, di sini, Pak. Oh, jadi kalau siang panas, curah matahari cukup, tapi malam hujan ya? Ya, cukup. Ya, mungkin kita tanya dulu narasumber kita, Pak Dr. Peter Kuno ya. Beliau ini pakar konservasi lahan pertanian. Untuk jeruk siam ini tadi Pak Parpar mengatakan, Pak Lumban Gaul mengatakan lebih tinggi lebih baik ya. Kira-kira seperti apa kondisi tinggi, curah hujan, dan mungkin lahan atau tanahnya? Mungkin Pak Dr. Peter Kuno bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak Siboro. Memang untuk jeruk termasuk siam beras tagi ya, itu memang dia sangat baik bertumbuh di atas 700 meter dari permukaan laut. Jadi ke atas itu, lebih tinggi dari 700. Semakin tinggi semakin baik ya? Semakin baik, iya. Kemudian untuk iklimnya, khusus untuk curah hujan, memang dia bisa berkisar antara 1.000 sampai 3.000 mm per tahun. Tapi yang paling optimum memang sekitar 1.500 sampai 2.500. Begitu pula dari sisi musim, maka memang baik sekali jika bulan kering atau curah hujan kurang dari 60 mm itu boleh berlangsung antara 2 sampai 6 bulan. Jadi kondisi yang dipilih itu termasuk jenis tanah, tentu saja tanah terbaik untuk
tanaman ini adalah lempung berpasir, jadi sifat tanahnya dominan pasir, itu sangat baik dengan pH yang netral, itu sangat baik untuk varietas jeruk beras tagi ini ya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Dr. Peter Kuno. Pak Lumban Gaul, ini tempat lokasi pertanian Bapak ini datar atau berbukit-bukit atau bagaimana? Kebetulan tempat kita ini agak datar, Pak. Datar ya. Jadi walaupun tinggi, walaupun agak tinggi tapi datar ya. Ya, jadi dia ada di ketinggian tapi pas di lahan kita ini datar. Nah, mungkin kalau bisa Pak Dr. Peter Kuno bisa menjelaskan apakah berbukit-bukit atau datar ini mempengaruhi dan mungkin bagaimana penggunaan lahannya? Apakah bisa berkali-kali atau seperti apa? Iya, tentu saja persyaratan terpenting adalah ketinggian tempat. Dan jika berada pada posisi dataran tinggi, malah itu pada kondisi untuk pengelolaan yang lebih bagus karena penataan tanamannya lebih mudah dan mencegah kerusakan lahan yang lebih besar. Jika ada pada posisi itu, tentu saja dengan syarat praktek konservasi harus jalan, Pak, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, kalau lahannya terpelihara, tidak mengalami kerusakan misalnya oleh erosi, maka tentu saja pemanfaatan lahan ini bisa berkelanjutan. Iya. Hanya saja, memang kalau nanti sifatnya monokultur, itu harus mempertimbangkan pemberian nutrisi. Karena penggunaan lahan yang sifatnya monokultur selalu memberi dampak yang negatif. Untuk jangka panjang ya Pak ya. Yeah. Monokultur itu artinya penggunaan untuk sejenis tanaman dalam jangka panjang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Peter Kuno. Tadi Pak Dr. Peter Kuno sudah menyampaikan tanahnya agak berpasir ya. Bapak Lumban Gaul, kira-kira model tanahnya seperti apa di lokasi budidaya jeruknya? Ya, kalau di tempat kita ini pasir agak berabu. Pasir agak berabu? Ya, artinya iya, kalau saat dia hujan gampang becek, tapi saat kemarau dia gampang kering. Ya, itu. Ya, diatasinya ya hanya dengan melipatkan dengan kompos, biar dia bisa mengikat airnya, Pak, sama mengikat pupuknya gitu, Pak. Iya, mungkin biar kita semangat sedikit Pak Pak Lumban Gaul. Tadi saya di awal mengatakan ini bisa panen 3-4 kali dalam setahun ya. Apakah benar begitu? Berapa umur berapa dia bisa panen? Sampai kapan? Berapa kali kira-kira per tahun? Ya, jadi kalau kita bicara soal budidaya jeruk ini, umur 0 sampai 3 tahun itu masih investasi aja, Pak. Investasi ya? Terus. Ya, 0 sampai 3 tahun. Kemudian umur 3 sampai 4 tahun itu dia sudah bisa mulai berbuah untuk menutupi dirinya sendirilah. Latihan berbuah ya. Iya, latihan berbuah dan sudah bisa menutupi untuk biaya sendiri. Kemudian umur 5 tahun, itu baru bisa kita dapat keuntungan lah. 5 sampai 7 tahun itu sudah mulai dapat keuntungan sedikit. Nah, puncak daripada panen jeruk ini adalah umur 7 sampai umur 15 tahun. Jadi di situ itulah yang diidam-idamkan para petani jeruk. Sampai 15 tahun bisa ya, Pak Lumban Gaul ya? Oh, kalau umurnya sampai 20 tahun, Pak, sampai 25 tahun. Kalau kita bisa ngerawat bagus, pemupukan bagus, perawatan bagus sampai 25 tahun. Jadi puncaknya tapi 7 sampai 15 tahun ya? Puncaknya? Ya, di situ puncaknya, Pak. Itu artinya itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Dan biasanya kalau panen ini 4 sampai 5 kali, Pak, setahun. 4 sampai 5 kali? Puncaknya hanya sekali. Oh, yang besar sekali? Sekali. Iya, dalam setahun itu hanya panen raya itu hanya sekali. Kemudian sisanya itu adalah untuk menutupi biaya-biaya kos harian aja. Gitu, sekarang Pak Lumban Gaul udah ke tahun keberapa nih? Udah mau jalan ke-5 nih, Pak. Oh, ini sudah mulai ke arah puncak ini ya? Sudah mulai apalah, Pak, iri lah sedikit-sedikit. Iya, kelihatan dari senyumnya Pak Lumban Gaul. 3 tahun pertama sudah lewat ya, baik. Sudah lihat. Ya, jadi dari mana benih dan bibit yang Pak Lumban Gaul dapatkan? Kalau nggak salah ada 2 cara ya, vegetatif dan generatif. Ini dari mana? Kita beli yang udah jadi dari beras tagi, Pak.
Oh, jadi apa itu? Memang di Brastagi itu ada istilahnya berarti. Pak. Kenapa? Sorry. Cangkokan. Cangkokan itu generatif ya artinya. Iya. Ya. Benihnya bagus atau bagaimana memilih benihnya? Ya, sekarang benih itu ada 2 macam Pak saat ini. Satu yang dari Pekanbaru, satu yang dari Brastagi. Kalau dari Pekanbaru itu biasanya dia cenderung meninggi dan kulitnya tipis. Sedangkan kalau dari Brastagi itu dia cenderung ke samping dan kulitnya tebal. Manisnya sama? Itu Pak. Jadi manisnya lebih jauh dari Brastagi, Pak. Brastagi ya. Dan pada prinsipnya kalau soal manis itu tergantung pemupukannya itu Pak sebenarnya. Oh, tergantung pemupukan. Mau dari manapun bibitnya kalau dipupuk bagus cukup makanannya dia temu manis. Tapi mau dari Brastagi pun dia kalau nggak dipupuk ya sama aja pahit juga ya. lama-lama Pak. Iya. Karena saya dengar jeruk Brastagi ketika dibawa ke tempat lain katanya berkurang manisnya. Nggak benar berarti ya? Oh enggak tuh Pak, enggak ya? Ya tergantung petaninya Pak. Kalau petaninya juga walaupun dari Brastagi kalau nggak dirawat bagus ya. Tetap ya. Jadi waktu toke-toke juga mau beli jeruk kita dirasa dulu. Manisnya seperti apa? Dicoba ya. Baru tentukan harga. Ya, baru tentukan harga gitu Pak. Boleh. Ya. Coba mungkin kita tanya nasihat dari Dr. Hukom, Zakarias Hukom terkait dengan pemilihan benih. Mungkin ada masukan-masukan dari Dr. Hukom? Iya, jadi langkah awal untuk mendapatkan produktivitas jeruk yang baik dan kuantitasnya yang tinggi, dari dalam jumlah dan kualitas yang tinggi, langkah awal itu adalah pemilihan bibit. Jadi bibit itu memang merupakan standar awal. Jadi bibit harus betul-betul sehat, bebas dari penyakit, kelihatan penampakannya subur, dan harus kalau dari penangkar harus memang ada sertifikasi bibitnya. Itu yang paling penting. Rata-rata bibit yang dilakukan di tingkat penangkar itu biasanya dari hasil sambungan ya, hasil sambungan di mana itu ada batang bawah atau yang disebut dengan on the stand itu betul-betul memang punya sistem perakaran yang cukup bagus sehingga nanti pada waktu transplanting ke lapangan dia bisa kompetitif untuk bisa menyerap nutrisi secara baik dan pertumbuhan untuk mendukung pertumbuhan selanjutnya sampai nanti masuk pada fase generatif itu sudah stabil kondisinya. Nah, lalu untuk itu dari batang bawah, kemudian dari batang atas, yaitu memang harus dipilih dari jenis jeruk yang berkualitas tinggi. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu dari jenis Brastagi. Nah, jadi punya kualitasnya bagus. Jadi ini dari segi bibit, seleksi bibit itu yang sangat menentukan sekali. Ya, jadi memang menentukan memilih bibit yang tepat. Pak, itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Dr. Hukom. Pak Luman Gaul boleh ceritakan 3-4 tahun lalu bagaimana proses pembibitan, penyemaian, dan pemindahan ke media tanam mungkin boleh diceritakan? Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pembersihan lahan. Terutama kalau lahan kita ada bekas-bekas tunggul kayu itu harus dibersihkan karena itu sumber dari jamur yang bisa mengganggu nanti tanaman jeruk kita. Jadi kalau jangan sampai ada tunggul kayu yang bekas-bekas yang lama itu biasanya kalau masih ada itu ya kita antisipasi dengan menggunakan trichoderma untuk mengurangi jamur. Setelah dibersihkan, baru ditraktor 2 kali supaya bagus. Kemudian baru setelah ditraktor, baru kita buat lubang
ukuran 60 kali 60. 60 kali 60. Dalamnya 60. Iya. Dengan jarak ini variatif, jaraknya ada 4 kali 5, ada 5 kali 6. Kalau saya 5 kali 6. Artinya karena di daerah saya agak dingin, jadi harus lebih banyak kena sinar matahari, makanya saya buat 5 kali 6. Kalau 4 kali 5 terlalu dekat ya. Sehingga nanti kalau sudah besar, kalau udah besar nanti daunnya terlalu nempel, akhirnya kurang matahari. Nah, untuk daerah dingin dan sangat dingin tuh bagusnya 5 kali 6. Nah, kemudian setelah kita buat lubangnya, silakan terus Pak. Gimana Pak? Terus silakan. Kemudian setelah kita buat lubang jarak 5 kali 6, saya biarkan dulu Pak selama 1 minggu. Biarkan lubangnya terbuka, berkena sinar matahari. Jadi kalau ada kian kuman-kuman atau apa di dalam, mati. Setelah 1 minggu baru kita masukkan kompos, kita masukkan pupuk dasar berupa rock fosfat untuk mempercepat tumbuhnya nanti akar. Kemudian kita kasih dolomit untuk menetralkan pH tanah. Nah, setelah siap, kita masukkan kompos, masuk dolomit, masuk rock fosfat. Kita aduk dengan tanah bekas galian itu, biarkan lagi 1 minggu. Setelah 1 minggu, baru siap tanam. Nah, kalau musim hujan, usahakan nanam itu pas musim hujan. Artinya kalau pas musim hujan kita nggak perlu nyiram. Tapi kalau musim kemarau, terpaksa kita harus siram dulu lubangnya, masukkan air, baru masukkan bibit. Oh, jadi baru setelah itu, silakan terus Pak. Ya, setelah itu baru kita masukkan bibit, udah siap tanam. Jadi langsung ditanam di lahan Pak ya? Langsung ditanam di lahan. Tanam di lahan, Pak. Karena kan kita beli cangkok ya? Ya, karena kita beli bibit jadi Pak. Iya, kita beli bibit jadi yang sudah siap tanam. Kira-kira umur tingginya 40 cm lah tingginya Pak. Baik. Bibit yang sudah jadinya. Wah, luar biasa. Jadi mungkin boleh minta advice dari Dr. Peter Kuno atau Dr. Hukom mungkin terkait dengan persiapan lahan, pembenihan, pembibitan, dan penanaman yang disampaikan Pak Luman Gaul tadi. Ada masukan? Ya, kalau saya hanya dari sisi persiapan lahan ya. Jadi karena saya bidangnya konservasi, tentu saja Pak Luman Gaul kan sudah menjalaninya, dan saya kira untuk persiapan lahan seperti ini itu langkah awal yang sangat menentukan. Jika persiapannya tidak bersifat melindungi lapisan olah tanah yang subur itu, maka dia bisa saja tererosi, dan tentu ini butuh pasokan nutrisi yang lebih baik ya, lebih banyak. Tapi jika pengolahannya tepat, berusaha sedapat mungkin untuk mencegah terjadi erosi yang besar di situ, saya kira aman saja Pak, aman. Oke. Dengan tentu saja, apalagi yang terkait dengan yang tadi apa, sisa-sisa tanaman besar yang sudah pernah ditebang, itu memang harus dikelola sedapat mungkin untuk mencegah erosi, karena tadi kan bagusnya pada musim penghujan ya untuk penanamannya, pembuatan lubang dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Peter Kuno. Ada yang mau ditambahkan Dr. Hukom mengenai persiapan lahan, pembibitan, dan penanaman awal? Iya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi sudah saya pikir sudah baik. Jadi yang cuma memperhatikan kondisi lingkungan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuno. Lalu pemeliharaan yang paling utama itu adalah memberi makanan pada tanaman bibit. Jadi kalau ini saya ikuti bahwa ini pemberian makanan itu atau nutrisi itu bisa berupa padat, tapi yang dilakukan oleh Pak Parper tadi adalah padat, ya diberikan padat. Nah, kemudian ada juga yang cair. Nah, bisa diberikan padat, bisa diberikan cair, nah, tergantung metodenya mau apa, tapi yang penting adalah jenis dan jumlah daripada pupuk yang dipakai untuk pemupukan itu harus betul-betul
sesuai dengan kebutuhan tanaman jeruk, sehingga tanaman jeruk nanti pada masuk pada fase pembungaan awal itu tidak mengalami masalah seperti pembungaan, terus gugur, buah-buah yang banyak muncul, kemudian rontok, dan ada masalah-masalah yang lain. Nah, yang terjadi misalnya nanti ke depannya sampai panen itu bisa diharapkan semua bertahan dan tidak mengalami masalah seperti dihantam oleh hama maupun penyakit. Nah, ini semua tergantung dari manajemen hara yang diterapkan di tingkat usaha. Jadi betul-betul harus fokus. Karena kalau salah satu jenis hara itu tidak hadir di dalam pemupukan itu, lalu nanti dia berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas terancam. Karena apa? Karena sistem enzim nanti tidak bisa bekerja secara baik untuk nanti bisa menciptakan seperti yang tadi, kulitnya tebal, rasanya manis, tahan lama di pasaran. Nah, ini semua berkaitan dengan teknik-teknik pemberian nutrisi pada tanaman. Nah, untuk itu saya mungkin memberikan masukan bahwa ada sebetulnya 16 unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman secara umum, dan 3-nya itu diambil dari udara seperti karbon dioksida, air, dan oksigen. Itu diambil tersedia secara melimpah karena itu sudah merupakan proses awal penciptaan Tuhan bagi umat manusia. Kemudian sudah diciptakan pada kerak bumi juga itu ada unsur-unsur yang membentuk kehidupan. Itu ada 13, ada yang dikategorikan hara makro dan mikro. Itu pun juga sudah disiapkan Tuhan sejak awal penciptaan pada tanah. Namun diberikan kuasa kepada manusia. Kalau manusia mengolah berkali-kali, itu dia harus merawat, menjaga, dan dia harus mengetahui apa ini sudah sesuai dengan jumlah atau belum. Nah, ini yang paling penting. Nah, di antara itu ada yang unsur-unsur, ada 9 yang dalam bentuk jumlahnya banyak yang harus dikasih, dan ada yang 7, ada yang 9 ya, 6 itu harus diberikan dalam jumlah yang sedikit, tetapi tidak boleh tidak ada karena fungsinya berbeda. Kalau tidak ada itu berarti bahwa kondisi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara fisiologi itu akan terancam dan ujung-ujung akhirnya produksi akan anjlok dan tidak berkualitas. Ya, seperti itu. Baik, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih penjelasannya yang komprehensif, Dr. Zakarias Sukom. Pemirsa, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, baik kepada narasumber praktisi maupun narasumber ahli kita pada malam ini, silakan disampaikan ke call center Hope Channel atau di chat melalui Facebook Live maupun YouTube Channel atau YouTube Live. Sebelum kita melanjut ke tahap-tahap berikutnya, pemeliharaan, perawatan, pemupukan, pengurusan hama, penyakit, kita akan lihat yang satu ini. Apakah kita bisa menjadi terlalu tua untuk memulai pola hidup fisik yang aktif? Sebuah studi di tahun 2009 berdasarkan 1.900 orang tua berpendapat tidak pernah ada kata terlalu tua. Pada umur 70 tahun, tingkat kelangsungan hidup mereka yang aktif secara fisik 2 kali lipat lebih baik dibanding mereka yang tidak berolahraga. Pada umur 85 tahun, tingkatnya 3 kali lipat. Studi tersebut menemukan walaupun telat memulai kegiatan fisik dalam kehidupan, tetap akan menguntungkan. Tidak peduli usia Anda, kehidupan yang aktif secara fisik adalah keuntungan abadi lainnya. Baik pemirsa, kembali kita pada acara Kamu Bisa, episode terkait dengan budidaya jeruk. Kita akan melanjut kepada fase perawatan dan pemeliharaan. Boleh Pak Lumban Gaul mungkin ceritakan seperti apa perawatan, pemeliharaan, pemupukan yang dilakukan ketika dulu mulai tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, apa yang dilakukan terkait dengan perawatan dan pemeliharaan? Ya, baik. Kalau di tanaman jeruk ini hanya ada 4 tahapan saja, Pak. Biasa yang sering kita lakukan. Yang pertama, pemupukan, kemudian penyemprotan,
kemudian pemangkasan dan penjerangan buah, dan yang terakhir adalah pembersihan lahan. Kalau yang pertama soal pemupukan, pemupukan ini ada juga 4 tahap. Kalau umur 0 sampai 1 tahun, itu biasanya kita pakai 100 gram per pokok. Itu terdiri dari urea, zat A, itu sebagai sumber N-nya, kemudian amapos atau SS sumber fosfatnya, dan konkali sebagai sumber kaliumnya, ditambah dengan pupuk mikro yang tadi Pak siapa namanya lupa saya, atau pupuk mikro. Dan pupuk mikro ini jarang dijual di pasaran. Pupuk mikro ini kita ramu sendiri, Pak. Nah, jadi ini dicampur, pupuk NPK-nya dicampur dengan pupuk mikro, kemudian diaplikasikan 100 gram per pokok umur 0 sampai 1 tahun. Nah, kemudian umur 1 tahun sampai 2 tahun itu 200 gram, 250 gram per pokok. Kemudian naik kembali 3 sampai 5 tahun itu 500 gram per pokok, dan sudah di atas 5 tahun itu 1 kilo atau 1000 gram per pokok. Nah, dan pemupukan ini dilakukan paling tidak 4 kali dalam setahun atau sekali 3 bulan. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan kemudian untuk memperbaiki kondisi tanahnya, kita harus memberikan pupuk kompos. Hilang suaranya. Kelihatannya hilang suaranya. Baik, mungkin hilang. Mungkin sambil kita menunggu kembali Pak Lumban Gaul terhubung, mungkin saya ingin minta masukan atau advice dari Dr. Johana Taribuka terkait dengan pemupukan. Ya, Dr. Johana suka bicara terkait dengan pupuk organik ya. Ini kira-kira apa yang disampaikan Pak Lumban Gaul ini, ada komentar Bu Dr. Johana? Terima kasih Pak. Pada dasarnya apa yang sudah dilakukan Pak Lumban Gaul itu sudah bagus, mulai dari awal pembuatan kolam 60 kali 60, kemudian dikeluarkan dulu tanahnya itu, seminggu kemudian masukkan pupuk dasar, kemudian dicampur dengan beberapa kompos yang sudah diramu sendiri, karena pada dasarnya Pak Papar ini juga orang ahli juga tentang pupuk memupuk gitu. Jadi sudah bagus cara beliau menetapkan untuk pupuk dasar, kemudian beliau campurkan lagi dengan tanah galian itu, dicampur, kemudian seminggu lagi baru ditanam. Saya kira itu sudah bagus, dan pemberian pupuknya itu juga tepat dosis dan tepat waktu gitu. Jadi 1 tahun pemupukannya dilakukan sudah bagus dengan dosis-dosis yang sudah dipaparkan tadi juga tepat dosis. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi tidak terlalu membahayakan ke depan Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Pak Lumban Gaul sudah terhubung kembali. Boleh saya tanya tadi Pak Lumban Gaul bilang ada pupuk yang dicampur sendiri atau diramu sendiri ya. Ini rahasia atau boleh kita ketahui nih Pak Lumban Gaul? Campurannya apa aja nih? Oh enggak, ini umum ini Pak. Kalau ini hanya ada sedikit yang menjadi rahasia, tapi itu pun bisa dibuka saya rasa. Ya. Yang umum seperti yang tadi Pak katakan tadi, pupuk borat, kuper, zinc, ferro, mangan, itu yang utama yang harus kita campurkan ya dengan dosis-dosis tertentu tergantung kandungan seperti apa yang mau kita buat. Kemudian yang mungkin yang rahasia itu pun terasa umum, ini bukan rahasia apa, itu saya campurkan dengan Ajinomoto, Pak. Wah, jadi dicampur dengan Ajinomoto. Dapur. Ya. Iya, kalau itu sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Tujuannya untuk apa itu Pak Haji?
Ajinomoto ini sangat, ya kalau ke jeruk itu tujuannya untuk memperbesar buah, Pak. Oh, oke. Itu sejenis hormon, kalau dibilang alami saya tidak tahu lah, apa kimia apa alami saya tidak tahu. Kemudian saya campurkan telur ayam ke dalam ramuan ini ya, untuk mengambil proteinnya itu, Pak. Oke, jadi Pak Luman Kaul perlakukan jeruk ini seperti manusia ya? Ya. Luar biasa. Iya. Mungkin ada komentar, Dr. Johanna Taribuka. Ya, terima kasih Pak. Hebat Pak. Memang tanaman itu juga harus diperlakukan seperti manusia, Pak Sigoro. Ya, karena dia itu juga makhluk hidup. Yeah. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Par itu memang tepat. Dia memperlakukan tanaman itu, kadang-kadang juga dia mungkin bercerita dengan tanamannya. Diajak ngomong ya. Ya, dia bisa bercerita dengan tanamannya karena itu dia tanaman itu makhluk hidup gitu. Baik. Jadi ya dia sangat peduli dengan, karena dia saya mengikuti jalan pemikirannya. Karena dia berpikir itu nanti mendatangkan sesuatu hal yang baik untuk dia ke depan, makanya dia harus rawat itu dengan baik supaya dia juga dapat imbalan dari tanaman itu juga dengan baik gitu. Ya kan Pak Parpar? Iya, baik. Iya, Dr. Zacharias Hukom biasanya banyak masukan nih terkait dengan pupuk ya. Bahkan beliau ini juga meramu pupuk sendiri. Ada masukan atau tambahan dari Dr. Hukom? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa nutrisi tanam itu harus lengkap. Hara makro dan mikro itu memang perlu. Itu sudah tidak boleh tidak. Itu wajib. Nah, cuma jadi masalahnya bahwa petani kita ini belum banyak yang masih mengabaikan dan banyak yang cuma pakai NPK saja untuk memberikan pertumbuhan dan diharapkan tersedianya hara-hara lain itu dari dalam tanah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa berlangsungnya proses fase pertumbuhan tanaman itu berlanjut, apalagi masuk sampai puluhan tahun, itu cadangan hara dalam tanah itu semakin menipis. Oleh karena itu harus sering mengecek kondisi tanah kita punya kandungan hara sudah sampai di tingkat mana, di tingkat defisien, kecukupan, atau cuma 3 hal itu aja. Nah, nanti berbagai macam pupuk itu sudah beredar, dan saya pikir pupuk-pupuk yang beredar itu adalah sudah dibuat oleh para ahli sesuai dengan kecukupan jenis-jenis tanaman tertentu. Saya mau tambahkan sedikit bahwa ada miss, bahwa kecenderungan orang berpikir bahwa pupuk organik adalah pupuk yang terbaik daripada pupuk kimia. Padahal kita harus tahu bahwa jenis pupuk macam apapun, ketika dikasih pada tanaman, dia akan tarik penyerapannya itu dalam bentuk ion. Dan kalau dia menjadi ion, harus ada air untuk menjadikan ionisasi. Dari 16 unsur itu, 13-nya yang sisa, karena yang 3-nya ambil dari udara secara bebas. Yang 13 sisa itu kan harus dalam bentuk kation dan anion. Dan kation dan anion ini adalah atom. Dan atom itu sama, tidak pernah berubah-ubah. Dari bahan apapun, dia tetap sama. Dan tanaman serap itu. Nah, kalau dikasih organik, itu harus dirombak dulu seperti nanti dikasih umpamanya protein, harus dirombak dalam bentuk amonia. Asam amino dirombak amonia dalam bentuk NH14 maupun NO3-men. Baru ditangkap, dan itu bukan ditangkap secara mudah, tapi ada prosedurnya juga secara fisiologi untuk proses penyerapannya. Nah, tetapi secara praktis, para ahli formulator sudah memberikan rekomendasi pakai sampai pada batas mana, batas atas dan batas bawah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau seandainya di bawah kebutuhan tanaman, itu otomatis pertumbuhan jelek. Sesuai dengan kebutuhan tanaman, otomatis produktivitas dan kualitas baik.
diberikan di atas kebutuhan tanaman, pasti racun. Nah, baik itu dari anorganik maupun organik itu kan punya potensi mengandung logam-logam berat yang cukup tinggi, seperti Cu, kadmium dan macam-macam itu, natrium. Itu kalau berlebihan itu menjadi racun dalam tubuh tanaman. Makan produk umpamanya kalau itu jeruk, dia terakumulasi dalam buah. Kita makan buah, itu logam berat itu tidak akan terurai dalam tubuh, dia akan mengambil posisi pada jaringan-jaringan dan dalam jangka waktu yang cukup lama akan berpengaruh buruk pada tubuh. Demikian juga kepada tanaman, lebih duluan tanaman akan rusak. Belum lagi manusia makan, manusia kena lagi masalah. Nah, menyangkut dengan formulator ini ya sangat baik sekali, Pak. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan. Jadi prosesnya antara keseimbangan nutrisi jenis salah satu dengan yang lain itu harus dalam kondisi seimbang. Menyangkut satu lagi terakhir tentang yang tadi penggunaan asam glutamat. Nah ini ya Ajinomoto. Nah Ajinomoto ini kan glutamat, salah satu jenis dari asam amino. Dia mengandung N. Nah dibutuhkan pada tubuh, tapi pada kondisi mana tadi dikasih ada urea, dikasih ada macam-macam, itu ada dari pupuk kandang, itu kan mengandung N semua. Ditambah lagi dengan Ajinomoto. Nah, perlu kita analisis. Kalau cuma 1-2 kali, mungkin belum kentara dia punya efeknya. Tetapi kalau diberikan secara terus-menerus pada tempat yang sama, lahan yang sama, itu akan memberikan efek baru bagi tanaman. Mungkin saya sampaikan itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hukom. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan. Kita lihat satu pertanyaan dari Bapak Herbert Siahaan. Pertanyaan ini dicantumkan di YouTube channel. Pertanyaannya berikut. Terima kasih atas acara ini. Lahan di ketinggian 712 meter cocokkah buat jeruk? Jadi pertanyaan dari Pak Herbert Siahaan adalah ketinggian 712 meter MDPL ya, cocokkah buat jeruk? Mungkin Pak Dr. Peter Kuno bisa bantu jawab. Kalau 712 meter cocok buat jeruk atau tidak? Saya kira tergantung varietasnya. Karena ada varietas yang sangat baik di atas 700 meter, tapi ada juga yang antara 400 sampai 700, bahkan ada yang di bawah 400 meter. Jadi sangat tergantung pada varietas. Saya tidak tahu ini varietas apa, karena ada tentuannya, Pak. Jadi tidak semua sama. Kalau beras tagi memang dia sangat baik di atas 700. Oke, jadi ada berbagai macam jeruk ya. Jadi varietas jeruk. Jadi kalau contohnya jeruk nipis, jeruk nipis misalnya itu nggak perlu terlalu tinggi tempatnya ya. Ya, tidak. Ya. Baik. Tapi untuk berjeruk beras tagi mungkin lebih tinggi lebih baik ya, Pak. Ya, beras tagi memang harus di atas 700 meter. Oke. Baru dia bisa. Jadi Pak Herbert, pertanyaannya kalau 712 sudah bisa ditanam atau sudah oke ditanam jeruk beras tagi ya. Baik, kita lanjut. Tadi Pak Lumban Gaol mengatakan bahwa ada hama atau pengganggu ya di budidaya jeruk di beras tagi atau di Kabupaten Karo dulu beberapa tahun yang lalu. Boleh disampaikan Pak Lumban Gaol hama atau penyakit apa saja yang Bapak temui atau alami selama ini? Baik. Tapi sebelumnya saya juga ingin kasih tanggapan tadi sama Pak Dr. Hukom. Saya lupa. Yang masalah pupuk tadi. Iya. Masalah Ajinomoto dan segala macam itu artinya kalau di dalam bahasa Batak itu semua yang pakai hu itu nggak bagus, hanya tahu yang bagus. Hu artinya terlalu. Jadi kalau ini pun kalau yang dia terlalu apapun nggak bagus. Tapi artinya ada seperti itu pun kita kasih Ajinomotonya sekali setahun, sama telur itu pun sekali setahun, dia cukup. Tapi kalau memang terus-terusan, itu memang berbahaya juga. Tapi kalau sekali ada aturan mainnya, bukan terus-terusan dikasih Ajinomoto tidak.
Nah, kemudian yang iya itu kita buat biasanya untuk perangsang aja. Ya. Kemudian masalah tadi kembali ke topiknya, masalah hama-hama yang dihadapi selama ini. Ya kalau yang secara umum yang dihadapi petani jeruk adalah kutu. Kutu itu kalau kita lihat di tanaman jeruk itu ada kayak garis-garis dibuat peta sendiri, sama ulat-ulatnya itu biasanya kutu. Kemudian yang kedua adalah di kulit jeruknya rusak. Dan itu semua bisa diatasi. Secara umum udah ada obatnya. Kalau untuk kutu itu yang cari bahan aktif ya yang landasilon, itu bahan aktifnya. Kalau untuk kulitnya rusak, cari bahan aktif yang sipermetrin. Tapi yang paling berbahaya dan yang paling sulit diatasi sampai saat ini adalah lalat buah ini. Kalau lalat buah ini, ya tadinya kalau dia rasa di Kalang masih belum ada. Tapi begitu pindah dari Tanah Karo ke Sidikalang, tanaman jeruk, ya ini tadi yang datang memang baru satu. Tapi tiba-tiba kawan-kawannya datang banyak yang lebih kebun. Ini yang sulit diatasi, Pak. Begitu ada penyerbuan rame-rame ini yang kadang-kadang sulit. Kalau yang satu dua kadang kita bisa pukul atau bisa apa, kita bisa kasih perangkap. Tapi kalau udah rame-rame dia, Pak, ini yang sulit diatasi. Sampai saat ini belum ada formulator yang bisa menemukan obat untuk lalat buah ini, Pak. Bahkan pemerintah sendiri pun pusing menghadapinya. Cuma sekarang ini ya ngatasinya ya pandai-pandai petani aja, Pak. Berdasarkan ilmu dia, berdasarkan pengalaman dia, kita campur beberapa obat. Saya sendiri saya campur 3-4 macam obat untuk mengatasi lalat buah ini, dan mudah-mudahan sampai hari ini kita masih bisa mengatasi, Pak. Dan yang paling utama yang tidak lazim dipakai orang adalah kalau orang hanya pakai obat-obat kimia. Kalau saya pakai yang hayati, namanya Bioveria, itu sejenis spora itu ya kalau nggak salah, sejenis spora, dan dia agen hayati, artinya kalau obat-obat kimia dia hanya menyerang hama di mana dia bisa kena. Tapi kalau yang Bioveria ini dia menyerang lebih jauh dari yang kimia. Kalau misalnya di mobil kecepatan kalau yang kimia hanya 100 km per jam, kalau yang Bioveria ini sampai 150 km per jam. Artinya dia bisa lebih dalam menyerang hamanya. Ini yang kadang-kadang petani belum tahu, dan artinya ini pun belum banyak diperjualbelikan di pasaran. Ada di pasaran, ada, cuma belum terlalu umum. Dan ada sedikit masalah kalau yang penggunaan pupuk hayati ini, dia nggak bisa dicampur dengan insek yang lain, dan kalau kita pakai ini, jeruk kita jadi agak kotor, Pak. Kulitnya putih-putih, diselimuti putih-putih. Ini yang kadang-kadang pembeli nggak mau, jadi terpaksa kita lihat cuaca. Kalau kira-kira ini kita semprotkan, ya paling tidak 2-3 hari harus hujan. Artinya biar disapu yang putih-putih ini, baru hilang, gitu, Pak. Baik. Cuma kalau dari segi pengalaman saya, kalau dari segi efektivitasnya itu harus ditambahkan di luar kimia. Oke, jadi harus ada tambahan ya. Dr. Johanna Taribuka adalah pakar proteksi tanaman. Mungkin boleh kita dengar komentar beliau. Ya, terima kasih, Pak. Apa yang sudah dilakukan Pak Parpar itu bagus sekali, dan saya harapkan kalau bisa ditularkan ke teman-teman petani yang lain, sehingga pengendalian dengan sistem hayati itu bisa dikembangkan di pertanian jeruk di Sumatera. Karena kalau kita menggunakan pestisida seperti tadi Pak Parpar katakan, dicampur 2-3 pestisida untuk pengendalian lalat buah, itu sangat berbahaya sekali. Lalat buah akan bukan mati saja, tetapi dia akan lama-kelamaan dia makin membentuk biotipe baru, jenis-jenis baru. Jadi dia malah makin
ganas. Ada jenis-jenis yang muncul lagi, tapi itu dia lebih ganas dari yang pertama. Jadi kalau bisa jangan mencampuri pestisida itu beberapa jenis, tapi kalau pengalaman Pak Parpar itu di lapangan sudah tidak bisa lalat buah itu dikendalikan dengan satu jenis pestisida saja. Jadi insektisidanya dicampur-campur gitu menjadi satu untuk pengendalian hama lalat buah ini. Tetapi kalau bisa itu dikurangi pestisidanya, insektisidanya dikurangi, kemudian ditingkatkan lagi pengendalian dengan menggunakan Boveria. Karena itu seperti tadi Pak Parpar katakan bahwa perhitungan waktu, jadi kualitas juga menentukan harga jualnya. Sehingga kalau bisa itu ditingkatkan, tetapi dengan pengalaman-pengalaman petani bisa dikembangkan pada saat penyemprotan yang tepat pada musim berapa hari, hitung seperti tadi Pak Parpar katakan bahwa hitung berapa hari akan turun hujan, kemudian disemprot supaya kualitas buah itu akan kembali normal. Nah, itu bagus sekali. Memang kalau menggunakan pestisida nabati itu juga bisa. Nah, tetapi yang belakangan ini dikembangkan itu biasanya itu perangkap. Nah, perangkap dengan menggunakan botol, kemudian ada teknik untuk pembuatan botolnya itu mungkin Pak Parpar juga sudah pernah menggunakan perangkap dengan menggunakan botol, dipotong botolnya yang sempit itu dimasukkan, kemudian diselotip, nanti di dalamnya itu dimasukkan atraktan, kemudian nanti digantung. Dalam 1 hektar itu perangkapnya itu sekitar 25 sampai 40 perangkap, tapi ditaruh di seputaran ujung-ujung dari kebun. Nah, sekarang itu ada perangkap jenis baru berwarna kuning yang dikasih perekat, Pak. Itu biasanya digantung ujung-ujung tanaman juga itu untuk lalat buah ini. Biasanya juga sekarang sudah dikembangkan itu, mungkin dikurangi penggunaan insektisida sintetisnya, kita lebih terapkan lagi yang ramah lingkungan supaya ke depan itu tidak merusak lingkungan, kemudian tidak juga menjadi pencemaran bagi kehidupan kita sendiri. Karena kita tahu kalau penggunaan insektisida yang berlebihan lama-kelamaan akan menjadi racun untuk kita, juga racun bagi lingkungan. Dan lahan yang penggunaan pestisida terus-menerus akan menjadi rusak, Pak. Kalau kita kemudian kalau kita mau kembalikan lagi, itu memakan waktu yang bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Dr. Johanna Taribuka. Tadi soal perangkap kelihatannya Pak Lumban Gaul sudah pernah lakukan ya? Karena katanya lalat buah ini suka yang warna kuning emas ya? Ya, kalau di sini sudah ada dijual tuh kayak bola-bola lampu warna kuning, kemudian dikasih lem, kemudian dikasih bau-bauan tertentu. Nah, baru lalat buah ini mengira bahwa itu jeruk. Nah, diserang situ padahal itu lem perangkap dia. Tapi kalau kadang dia nyerbunya rame-rame, ini yang kesulitan, Pak. Kadang numpuk jadi lebih, jadi akhirnya jeruk juga yang dihajar. Nah, ya terpaksa kita harus kita dihajar jeruk, kita hajar juga dia pakai insek yang lebih parah kan gitu, Pak. Kalau hanya pakai perangkap aja, kadang-kadang nggak muat, Pak, penuh, Pak. Dalam bola-bola lampunya itu yang kuning, kadang udah penuh. Penuh sekali ya. Semua. Iya. Iya, udah penuh ya dia serang jeruk lagi.
Pokoknya jeruk yang warna kuning aja, warna kuning dihajarnya gitu, Pak. Iya. Nah, Jadi makanya untuk ngatasi itu ya kita harus pakai pestisida ya. Mungkin saran saya lebih yang konkret untuk pengendalian lalat buah ini, pembersihan lahan. Yang utama itu rumput-rumput di pertanaman seputaran jeruk itu harus dibersihkan, karena kalau lihat dari gambaran video tadi itu ada gulma yang banyak sekali, lumpuh-lumpuh liat banyak sekali Pak Parpar, itu harus dibersihkan dari bawah pohon jeruk. Kemudian sering dikasih asap, pengasapan. Sore gitu bisa dikasih asap. Kemudian jeruk yang sudah terkena itu harus diambil. Kalau yang sudah jatuh juga harus dikumpulkan, yang di pohon juga harus digunting, dibuang, kemudian digali lubang dan dibakar. Jangan dibiarkan, karena hama itu juga, serangga itu dia ada juga hidup di dalam tanah, sehingga kalau dibiarkan dia akan hidup di dalam tanah dan dia kembali lagi merusak buah-buah yang pada pertanaman Pak Parpar. Baik, terima kasih. Kemudian berantas secara serentak. Jadi bukan Pak Parpar saja, tetapi tetangga-tetangga juga harus berantas secara serentak. Supaya barengan mereka. Baik, terima kasih Dr. Jahana Taribuka. Saya kira ya segala usaha dilakukan untuk penanggulangan hama dan penyakit, tapi disertai dengan doa ya Pak Luman Gaul ya. Kita bahas yang enaknya sekarang, panen ya. Panen. Ini secara bisnis bagaimana ini Pak Luman Gaul? Berapa produktivitas saat ini? Bapak punya tanah berapa hektar, berapa pohon, dan menghasilkan berapa banyak? Kalau lahan kita sendiri ada 4 hektar. Ya, 4 hektar. 1 hektar itu 325 pokok. 325 pokok pohon ya. Setiap pohon menghasilkan? Kalau umur saat ini ya masih boleh dikatakan ya cukup untuk dirinya sendiri dulu, Pak. Artinya nggak kita keluar dari kantong lagi. Nah, dia panen untuk menutupi ya. Begitu dia panen langsung beli semua yang dibutuhkan, bikin stok. Nanti tahun kelima, udah tahun kelima biasanya di bulan-bulan 10. Tahun depan ini Pak, baru situ kita mulai merasakan manisnya jeruk beras tadi ini Pak. Manisnya jeruk dan manisnya bisnis jeruk ya. Ya, saya baca Pak. Iya, saya baca. Silakan, saya baca Pak Luman Gaul, itu bahkan ada yang sampai 30 ton per hektar ya. 30 ton per hektar. Ini kira-kira itu kalau udah tahun kelima berapa ton per hektar kira-kira bisa? Kalau tahun kelima itu paling sekitar dia 30 kilo per pokok Pak. Berarti ke 30 kali 325 kurang lebih 10 ton lah Pak. 10 ton ya? 1 hektar. Ya. Ya, 1 hektar. Sudah lumayan, karena saya baca pernah ada 1 ton sampai 30 ton. Jadi kira-kira tahun kelima bisa 10 ton. Harga jeruk, tadi saya beli jeruk, ini jeruk beras tagi ya. Ini 20 ribu per kilogram. Kalau dari petani itu berapa saat ini kira-kira? Itu lihat ada musim-musimnya Pak. Dia saat musim buah yang lain, keluar durian, keluar rambutan, keluar mangga, itu biasanya murah harga jeruk Pak. Iya. Itu bisa sampai ke titik terendah itu sampai 4.500 per kilo di petani. Iya, tapi kalau saat ini mungkin kalau di Jakarta 20.000, sekarang di petani itu sekitar di harga 8.000 Pak. 8.000 ya, sekitar 8.000. Bapak? Ya, yang bagusnya. Ya, Pak Luman Gaul distribusi kemana? Atau udah ada yang menampung? Oh, sudah ada orang Jakarta yang datang kemari Pak. Oh, jadi dari Jakarta udah datang ke Pak Luman Gaul ya? Itu di harga, bisa di harga 8.000 tadi? Itu variatif Pak, itu ada 3 kelas biasanya Pak. Kalau yang supernya
8.000 sampai 9.000. Kalau yang sedangnya 7.000, yang paling buruknya itu 6.000. Baik. Kira-kira Gitu, Pak. Kira-kira per kilogram berapa biaya ya? Kira-kira. Jadi mungkin kalau yang saya alami, ya. Silakan. Kalau yang saya alami sendiri, Pak, saya nggak tahu orang lainnya, Pak, ya. Kalau saya sendiri, saya masih mampu 2.000. Wah, luar biasa ya. Rp2.000. Rp2.000 per kilogram ya. Biaya produk. Jadi kalau masih bisa, Pak. Ya, jadi kalau bisa 8.000 per kilogram bisa 6.000 ya keuntungannya. Jadi ini ya cukup. Tapi kalau ya, ini cukup menjanjikan. Itu nggak bisa. Ya, walaupun kita bisa harapkan 8.000 terus, Pak. Ya. Walaupun banyak hama tapi bisa menjanjikan ya. Mungkin kita akan tutup acara kita dengan satu pertanyaan dari pemirsa, dari Ibu Mesdiana Simbolon di Facebook ya. Untuk pemula yang mau mencoba berusaha jeruk, ada tips dan masukan, khususnya kalau luas lahan kecil dulu seperti apa? Kalau mau dengan kecil minimal kira-kira seperti apa, Pak Luman Gaul? Ya, kalau kecil besarnya itu tergantung niat kita, Pak. Ya, jadi ada orang, jadi nggak bisa kita bilang cuma kalau mau bisnis ya minimum 2 hektar lah, Pak, paling tidak. Kira-kira kalau mau bisnis. Tapi kalau mau hiburan aja nggak apa-apa. Ya. Setengah hektar pun, 4 hektar pun nggak masalah. Baik, jadi kira-kira kalau mau bisnis minimal 2 hektar lah ya. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya di polybag pun boleh ya. Baik, ya. Baik, luar biasa diskusi kita malam ini dan tidak terasa sudah 1 jam 5 menit. Kita akan tutup segera acara kita. Mungkin boleh 15 detik masing-masing dari narasumber ahli kita untuk menyampaikan nasihat atau masukan terakhir. Pak Dr. Peter Kuno, ada yang mau disampaikan? 10-15 detik. Kalau dari saya, ya, terima kasih Pak Sibor. Kalau dari saya, untuk sukses budidaya jeruk, ya perhatikanlah syarat tumbuh yang terbaik untuk komunitas ini, sehingga lahan yang mau dicari harus sesuai dengan kesesuaiannya, maka Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Saya kira itu saja secara umum, Pak. Terima kasih. Pak suara hilang. Pak Hukom, kelihatannya nggak connect. Ibu Dr. Johana Taribuka mungkin ada masukan? Terima kasih. Terakhir. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Hukom. Harapkan silakan. Mudah-mudahan Pak Parpar bisa kembangkan ilmunya itu ke teman-teman yang di sebelah-sebelah perkebunan itu, biar semuanya merata menggunakan insektisida nabati. Baik, terima kasih. Pak Dr. Zakaria Sukom, ada masukan terakhir? Iya. Mudah-mudahan ini berlanjut terus dan tanaman-tanaman yang dipakai dengan ramuan-ramuan formula makro itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan dari produk, sehingga mungkin lalat buah bisa menurun populasinya. Mungkin saran saya seperti itu. Baik, terus cari yang terbaik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Luman Gaul, pesan terakhir untuk pemirsa, ada yang ingin bertani jeruk? Ya, apapun pupuknya, apapun obatnya, yang paling utama adalah tanaman kita harus sehat. Makin sehat, makin kuat terhadap semua penyakit. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa Pak Luman Gaul yang sudah berbudidaya jeruk di Dairi, Sumatera Utara kurang lebih 3-4 tahun. Semoga sukses terus Pak Luman Gaul. Baik para pemirsa, demikian waktu kita telah selesai 1 jam lebih kita pada acara Kamu Bisa episode yang ke-13 tentang budidaya jeruk. Sampai bertemu untuk episode yang berikut.